Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Farm. Oke sahabat peternak tangguh, pada konten kali ini kami mencoba untuk menjelaskan ya bagaimana teknik menggemukkan sapi dalam 3 bulan. Ini kami ambil dari sebuah artikel, itu dibuat oleh Suwarna, itu penyuluh pertanian pusat. Jadi pada kali ini kita coba bahas tentang teknik menggemukkan sapi dalam 3 bulan. Jelas bahwa dalam kurun waktu yang singkat sekali, hanya 3 bulan, bagaimana sapi itu bisa digemukkan dan menguntungkan. Sahabat peternak tangguh, bahwa kebutuhan dagingnya sapi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pertumbuhan penduduk, sehingga daya beli masyarakat itu akan semakin tinggi. Sementara hingga kini untuk memenuhi kebutuhan daging di pasar lokal, pemerintah melakukan impor daging sapi dan daging lainnya. Melihat kondisi tersebut, mengembangkan usaha peternakan sapi menjadi peluang yang besar dan menguntungkan. Nah, ini sahabat peternak tangguh, menjadi peluang dan ini pasti menguntungkan. Jadi kegiatan usaha penggemukan sapi potong itu dimulai dari membeli sapi bakalan yang jantan berumur 2 sampai 2,5 tahun, yaitu untuk digemukkan selama kurun waktu 3 sampai 4 bulan. Kemudian kita akan jual kembali. Berbeda dengan usaha pembibitan, di mana kegiatannya dimulai dengan memelihara sapi induk hingga dewasa dan menghasilkan pedet atau bibit-bibit baru sapi bakalan untuk digemukkan. Ini tentu memiliki jangka waktu yang sangat panjang, sahabat peternak tangguh. Jadi dengan demikian perputaran modal pada usaha penggemukan akan jauh lebih cepat dibandingkan usaha pembibitan. Bayangkan hanya dalam waktu 3 sampai 4 bulan peternak sudah bisa menjual sapi potongnya kembali dan mendapatkan keuntungan. Terutama jika dijual pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, keuntungan bisa lebih besar lagi. Belum lagi dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh peternak jika dapat menggemukkan sapi dengan pemberian pakan yang lebih efisien. Di samping itu, penjualan kotoran sapi sebagai pupuk kompos itu dapat memberikan keuntungan tambahan. Maka dari itu, peternak sapi atau orang yang ingin membuka usaha ternak sapi itu harus mengetahui cara menggemukkan sapi yang berkualitas tinggi itu dengan cepat. Cara pemeliharaan dan pemberian pakan yang efisien, hemat, dan cepat tentu dapat mendukung perkembangan dari ternak sapi. Setidaknya ada 5 tip ya yang ampuh dan cepat dalam menggemukkan sapi hanya dalam waktu 3 bulan. Pertama yang perlu menjadi perhatian kita adalah, sahabat peternak tangguh, itu kebersihan kandang. Meskipun peternak sapi terkesan kotor dan kumuh, peternak tangguh harus tetap menjaga kebersihan kandang dari kotoran sapi itu secara sendiri atau kotoran lainnya yang meliputi lantai kandang, lingkungan, dan sistem pembuangan kotoran sapi. Usahakan tidak ada bau yang menyengat karena akan mempengaruhi pertumbuhan dan daya tarik sapi terhadap makanan. Kesehatan sapi. Yang kedua ini perlu perhatikan adalah kesehatan sapi. Pastikan sapi tidak mengalami gangguan kesehatan seperti menderita cacing, mencret, diare, dan lain sebagainya. Jadi jika sapi mengalami gangguan kesehatan, segeralah ditangani agar penyakit tidak menular ke sapi yang lain. Gunakan obat alami seperti daun pepaya atau daun jambu biji untuk makanan pokoknya.
Obat alami tersebut terbukti lebih manjur dan ampuh dibandingkan dengan obat herbal dan produk kemasan lainnya. Lagi pula seperti pepaya, daun biji, ambu biji itu mudah didapatkan di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah pemberian minum. Pemberian minum itu dilakukan sebanyak 3 kali sehari pada pagi hari, siang, dan sore hari. Untuk pemberian minum pada pagi hari dan sore hari, air bisa dicampur dengan tetes hasil gilingan tebu. Jadi atau kebi ya. Kebi adalah limbah hasil gilingan padi berwarna putih yang menyerupai tepung beras. Nah, itu juga bisa diberikan. Selain gilingan tebu tadi, juga bisa diberikan kebi. Jadi kebi adalah limbah hasil gilingan padi berwarna putih yang menyerupai tepung beras. Nah, itu bisa diberikan kepada sapi kita. Jadi untuk pemberian itu tidak ada takaran khusus untuk pemberian tetes. Hanya saja campurkan tetes ke dalam air sampai berubah warna menjadi hitam, sedikit kental ya. Sedangkan untuk pemberian kebi sendiri, dari 1 liter air dibutuhkan 10 sendok makan kebi. Perbandingan tetes dan kebi yang diberikan itu 1:2. Misalnya jika tetes diberikan 2 kali, maka kebi diberikan 1 kali minum saja. Pemberian tetes berguna untuk pengembangan dan pengomposan daging, sedangkan kebi berguna untuk memadatkan daging. Wah, ini sahabat peternak tangguh. Kemudian yang berikutnya yang keempat, pemberian pakan. Jadi pakan alternatif itu sangat tidak disarankan untuk makanan pokok sapi sehari-hari. Jenis pakan yang baik untuk dikonsumsi sapi itu adalah rumput ya. Yang paling banyak di kita Kabupaten Pesisir Selatan itu rumput gajah. Kemudian juga yang banyak ditanam itu jenis rumput sarai atau rumput odot. Tapi bisa juga dari rumput benggala, rumput raja, tanaman lamtoro. Ya, artinya di Kabupaten Pesisir Selatan tanaman lamtoro ini banyak namanya. Ada sebagian menyebut daun lado-lado ya, karena memang baunya seperti cabai. Nah, itu dinamakan dengan tanaman lamtoro di daerah Jawa. Bisa juga kaliandra dan sentro. Nah, itu untuk pemberian pakan. Kemudian yang kelima itu pergerakan sapi. Jadi untuk menggemukkan sapi dan membuat dagingnya lebih padat, mesti kita siapkan lahan kosong atau kandang yang cukup untuk sapi berlari. Wah, ini pergerakan sapi. Jadi daging sapi itu akan padat dan mudah berkembang apabila sistem peredaran darah sapi mengalir lancar dan otot pada bagian tubuh sapi akan berkembang. Wah, berarti sapi diajak untuk lari pagi ya, sahabat peternak tangguh. Jadi jika sapi dibiarkan diam dan malas-malasan, tentunya akan menjadi sumber datangnya penyakit akibat peredaran darah sapi kurang lancar. Nah, jadi itulah sahabat peternak tangguh, 5 tip yang perlu dilakukan oleh peternak jika ingin menggemukkan sapi dalam waktu yang singkat, ya minimal 3 bulan. Jadi mesti dijaga. Pertama adalah kebersihan kandang, kesehatan sapi, pemberian pakan dan minum, serta pergerakan sapi adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan dan kualitas ternak sapi. Demikian sahabat peternak tangguh, mudah-mudahan edukasi kali ini dan informasi kali ini itu akan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan peternakan sapi. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan manfaat untuk peternak pemula dan sahabat peternak tangguh. Terima kasih. Salam peternak tangguh dari channel Guntur Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.